wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayati dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni tugas teknologi pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Ismatul Maula MTD. Saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul tentang fasilitas belajar atau pembelajaran dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Pengertian fasilitas belajar atau pembelajaran, facilitating learning. Fasilitas merupakan sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha seperti benda maupun ruang. Selain itu, Sofiantin menjelaskan fasilitas dapat diartikan sebagai sarana yang harus tersedia untuk mempermudahkan kegiatan belajar di sekolah. Yang dimaksud sarana adalah segala perangkat peralatan, bahan, dan perabot digunakan untuk proses belajar mengajar di sekolah, seperti gedung, ruang belajar, media belajar, meja, dan kursi. Fasilitas adalah perangkat yang menunjang belajar siswa di sekolah serta di rumah. Kelengkapan fasilitas belajar mempengaruhi pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas pembelajaran adalah sarana-prasarana yang membantu proses pembelajaran pengetahuan di sekolah guna mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan fasilitas belajar yang efektif dan rasional dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Kesimpulan dari pengertian di atas, fasilitas belajar merupakan sarana-prasarana yang digunakan untuk menunjang keefektifan proses pembelajaran. Adapun standar ideal fasilitas belajar yang sebaiknya ada di dalam pendidikan antara lain, yang pertama itu tersedianya ruang belajar yang nyaman, yang kedua tercukupinya alat tulis, yang ketiga adanya buku pelajaran yang relevan, yang keempat sarana kendaraan transportasi yang memadai, yang kelima tersedianya meja dan kursi belajar, yang keenam tersedianya media teknologi belajar seperti komputer, internet, dan televisi, dan yang ketujuh itu adanya sarana komunikasi yang memadai dan alat penerangan belajar. Jenis-jenis fasilitas belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibedakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materi. Contoh, perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktek. Yang kedua itu ada fasilitas uang, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Fasilitas ini biasanya dalam manajemen keuangan atau pembiayaan. Pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mencakup berbagai alat, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Teknologi juga memungkinkan lebih banyak sumber daya pendidikan yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja mereka mau. Teknologi pendidikan ini merupakan sebuah studi dan praktik dalam tujuan untuk memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Kawasan pengembangan teknologi pendidikan Islam diantaranya adalah melalui kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Melalui proses yang bertahun-tahun, perubahan dalam kemampuan media ini kemudian berakibat pada perubahan dalam kawasan. Kawasan pengembangan tersebut dapat diorganisasikan dalam 4 kategori, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berdasarkan komputer, dan teknologi terpadu. Penerapan fasilitas belajar atau pembelajaran atau facilitating learning teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Penerapan fasilitas belajar dan teknologi pendidikan ini dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan interaksi siswa dengan materi, memperkaya pengalaman belajar mereka, dan meningkatkan pemahaman serta keterlibatan mereka dalam mempelajari agama Islam. Penerapan teknologi dalam PAI antara lain yaitu A. Penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. B. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. C. Menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. D. Menggunakan weblog untuk pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Dampak penggunaan fasilitas belajar atau pembelajaran teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam.
Dampak positif teknologi dalam pendidikan Islam sangat terasa pada pendidik, peserta didik, ataupun masyarakat umum. Di samping dampak positif teknologi dalam pendidikan Islam seperti di atas, dampak negatif pasti selalu ada dalam semua hal, termasuk teknologi dalam pendidikan. Peran internet dalam teknologi sangatlah penting. Di samping itu, dalam penggunaan internet secara bebas dapat menyebabkan banyak hal yang tidak diinginkan. Pendidik terhadap penelusuran peserta didik pada internet. Beberapa contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi pendidikan bagi peserta didik yang mayoritas anak muda dan masih labil dalam pemikiran serta mudah menerima informasi, yaitu A. Keterseringan peserta didik dalam mengakses internet menjadikannya mengetahui sisi positif dan negatif dalam dunia internet. Penggunaan internet untuk hal yang tak benar merupakan hal yang sangat ditakuti. B. Efek candu dalam internet dengan algoritmanya, yaitu beranda pencarian akan menyesuaikan dengan apa yang sering dicari dalam penelusuran, khususnya sosial media. Hal ini bisa berdampak positif ataupun negatif. Yang C. Informasi palsu merupakan permasalahan yang sangat ditakuti oleh semua pengguna teknologi dalam pendidikan. Informasi palsu dalam pendidikan sangat berpengaruh pada dunia pendidikan karena mereka merasa bahwa informasi tersebut dirasa cukup untuk landasan. Ia berargumen tanpa memvalidasi informasi tersebut benar atau salahnya. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.